Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Perdata pertemuan ke-16, yaitu membahas mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian. Definisi perjanjian telah diatur dalam pasal 13 KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan overeenkomst dalam bahasa Belanda. Kata overeenkomst tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur, yaitu perbuatan. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini mungkin akan lebih tepat apabila diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan dimaksud memberikan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih untuk adanya suatu perjanjian. Paling sedikit harus ada dua pihak yang saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain dan saling berhadapan. Pihak tersebut adalah subjek hukum, yakni orang atau badan hukum. Selanjutnya yaitu mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian seseorang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri yang telah disepakati oleh pihak lain. Syarat sahnya perjanjian, yaitu satu, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu dan sesuatu kausa yang halal. Akibat daripada hukum perjanjian yang sah. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah diatur dengan tegas dalam pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, terdapat beberapa asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Asas konsensualisme. Kata secara sah mengandung arti bahwa dalam perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat, karena di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk mengikatkan diri.
Asas pacta sunt servanda. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, menunjukkan bahwa undang-undang sendiri memberikan pengakuan dan memberikan posisi para pihak dalam perjanjian setara dengan pembuat undang-undang. Asas itikat baik adalah itikat baik yang harus menjadi landasan dalam seluruh proses perjanjian, mulai dari tahap prakontrak, kontrak sampai pada pelaksanaan kontrak tersebut. Wanprestasie. Wanprestasie berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Dapat dikatakan wanprestasie apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Ada 4 macam wanprestasie, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Demikianlah secara garis besarnya materi mata kuliah pertemuan ke-16, yaitu perikatan yang lahir daripada perjanjian. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.